Provinsi Banten. Kepada Bapak Fitron, dipersilahkan. Enggak Pak Imam, ada Pak Fitronnya? Ya Pak, Fadisna punten screen-nya ya. Mangga Pak Fitron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, pertama saya minta maaf karena saya join terlambat. Karena tadi hari Jumat saya dalam perjalanan, setelah sholat, waktu makan siang saya agak terlambat. Jadi saya baru selesai patut diri, jadi saya baru join. Pak Tisna, saya mohon maaf karena harus terjeda, karena saya tidak bisa join lama, karena selain agenda berikutnya. Mohon maaf Pak Tisna. Ya, saya senang sekali bisa diundang untuk bisa bergabung dan bertemu secara daring dengan luar biasa ini. Ada 300 peserta yang join pada kesempatan siang hari ini. Sampai saya tadi beberapa menit join tidak bisa karena sudah memenuhi batas maksimum join di Zoom ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya, terkait dengan tema hari ini, Bu Pamong, saya tidak memiliki kompetensi yang memadai atau komprehensif dalam memberikan kiat-kiat atau hal lain. Cuma saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya memang memiliki latar belakang sebagai seorang guru, karena saya jurusannya adalah jurusan pendidikan pada waktu kuliah, dan saya melihat sangat dinamis dan sangat produktif perubahan-perubahan regulasi yang sekarang ini ada di negara kita. Tentu saja hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk membuat sebuah terobosan, karena pendidikan ini sifatnya sangat long life. Ia sesuatu hal yang berjalan, kalau dalam bahasa agama kita, dari minal mahdi ilal lahdi, gitu ya. Dari saat kita lahir sampai kita berada di peristirahatan kita terakhir. Tentu saja manusia hidup ini membutuhkan satu hal yang kalau kata Robert Darwin adalah survival of the fittest. Bukan yang kuat yang akan bisa menjadi pemenang dalam menghadapi sulitnya hidup ini. Bukan yang besar yang nanti akan bisa menang dalam menghadapi kehidupan ini, quote-unquote bisa sukses. Tapi mereka yang fittest, yang lebih cocok. Jadi untuk menjadi besar mungkin gampang, untuk menjadi kuat mungkin gampang, tapi untuk menjadi cocok ini dibutuhkan satu skill. Guru yang cocok untuk sebuah sekolah, guru yang cocok untuk sebuah entitas, guru yang cocok untuk para muridnya. Ini tentu saja tidak melulu guru yang memiliki kecerdasan, tapi guru yang sangat fleksibel, di mana dia memiliki teaching skill yang cukup baik. Banyak orang-orang hebat lahir dari sebuah sekolah kecil di kampung, karena ternyata mereka memiliki guru yang cocok dengan dan kondisi lingkungan mereka. Anak-anak yang dari kampung, dari sekolah yang sangat terbatas fasilitasnya, kemudian memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang makin hari makin keras dan makin dinamis. Maka guru ini dibutuhkan satu terobosan dan sebuah sistem yang terus harus berubah, dan perubahan itu dimaksudkan untuk membuat seorang guru mampu beradaptasi. Apalagi ini guru Pamong yang kemudian diharapkan nanti bisa mendampingi calon-calon pendidik di masa yang akan datang ketika mereka belajar. Itu yang pertama. Jadi satu hal yang harus ada di dalam pikiran kita hari ini tentang bagaimana memiliki teaching skill adalah bagaimana seorang guru mampu beradaptasi dengan begitu banyak perubahan, dan seorang guru yang mampu memberikan kemampuan terhadap siswanya untuk beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Sekali lagi,
kemampuan untuk beradaptasi itulah yang harus menjadi satu poin penting kita perhatikan untuk diberikan skillnya kepada anak-anak kita. Saya hanya ingin sedikit flashback, ini sering banget saya sampaikan. Suatu hari saya berkunjung ke salah satu SMK, lalu kemudian kepala sekolah SMK tersebut menyampaikan kepada saya, Pak, alhamdulillah ini murid-murid saya, dia belum lulus tapi sudah mendapatkan pekerjaan. Waktu itu masih Marga Mandala Sakti. Rupanya siswi-siswi SMP tersebut sudah dipinang oleh Marga Mandala Sakti untuk bekerja sebagai penjaga pintu tol. Selang 2 tahun kemudian, banyak sekali salah satu atau beberapa anak-anak itu ikut demonstrasi di kantor saya karena mereka menghadapi PHK sepihak dari pihak kemudian menjadi Astra. Nah, pada waktu itu saya berpikir bahwa orang terhebat terpilih dari sebuah sekolah, kemudian dia memiliki kecocokan untuk bekerja di sebuah perusahaan di satu waktu, namun kemudian 2 tahun kemudian dia nggak cocok lagi karena skill pekerjaan dia sudah digantikan oleh mesin. Jadi sudah e-money, sudah cashless. Sementara tenaga dan skill dia sudah digantikan oleh hanya sebuah kartu yang tersistem dalam sebuah komputerisasi. Kalau kita tidak memiliki kemampuan pada waktu mengajar memberikan bekal kepada mereka untuk fitness, untuk cocok, untuk bisa beradaptasi, tentu akan terjadi frustasi kepada anak-anak kita yang waktu itu dinobatkan sebagai siswa terpilih untuk bisa bekerja sebelum dia lulus, dan ketika lulus dia tidak harus mencari sebuah pekerjaan, kemudian dia harus tergerus oleh perubahan yang sangat dinamis. Satu, yang pertama kemampuan untuk beradaptasi. Lalu yang kedua, sebuah pendidikan juga harus memberikan satu pemahaman kepada kita sebagai seorang guru bahwa mengajarkan anak-anak itu ada tahapan-tahapan penting yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita berharap anak-anak kita diajarkan untuk belajar learning how to learn, mereka belajar bagaimana caranya belajar. Mereka tidak harus menjadi mesin penghafal karena sudah tergantikan oleh Google. Sekarang kita mau cari informasi apa saja, kita bisa search engine optimizer di Google. Lalu kemudian yang paling penting adalah kita mampu membekali mereka untuk belajar secara mandiri. Karena di sekolah waktu tidak sangat cukup, 3 tahun juga tidak cukup dalam sebuah jenjang. Tapi ketika kita mampu membuat mereka belajar learn how to learn, maka kemudian sepulang sekolah saja mereka masih merasa terus dibimbing belajar oleh kita karena kita memberikan bekal mereka bagaimana cara belajar sesungguhnya. Jadi guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi guru adalah seseorang yang memandu mereka untuk bisa learn how to learn, belajar bagaimana caranya belajar. Yang selanjutnya adalah learn how to do. Apa yang dipelajari oleh anak-anak kita kemudian harus mampu secara praktek dilakukan sebagai manifestasi kesatuan dari apa yang mereka tahu, dan mereka harus melakukan apa yang diajarkan kepada mereka sebagai sebuah praktek. Mereka harus tahu apa yang bisa, perlu, dan tidak boleh dilakukan. Learning how to do. Yang ketiga, ada satu hal yang juga penting. Kehidupan hari ini orang sudah difasilitasi dengan teknologi yang luar biasa. Teknologi itu adalah bagaimana semua ada dalam genggaman. Semua ada dalam handphone kita, semua ada di dalam laptop kita. Segala sesuatu bisa diraih hanya dengan jari-jari kita. Sehingga memungkinkan anak-anak kita terputus dari kehidupan sosial. Kita harus mengajarkan mereka tiada henti untuk learn how to live together. Kita harus mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa hidup bersama orang lain. Nah, ini yang hari ini menjadi tantangan kita. Anak-anak kita hidup dalam sebuah perbandingan yang cepat. Dalam setiap detik mereka bisa melihat sosial media dan melihat betapa hebatnya orang di luar sana hanya dari kacamata Instagram, dari kacamata TikTok, dari kacamata sosial media. Mereka bisa melihat betapa orang sangat beruntung hari ini bisa menyantap makanan yang sangat mahal dan sangat enak. Orang sangat mudah hari ini cemburu, jealous,
dan merasa membandingkan dirinya dengan orang lain hanya dengan putaran jari kita di sosial media kita, melihat orang betapa bahagianya dan kita merasa tidak beruntung karena ada orang lain yang bisa berlibur dari satu tempat ke tempat yang lain, merasa kehidupannya sangat berbeda kepada orang lain. Sosial media hari ini mengajarkan kita untuk hidup melihat orang lain tapi tidak bisa hidup dengan orang lain. Kecemburuan, rasa frustasi, hidup membandingkan, sehingga banyak sekali data menunjukkan bahwa anak-anak remaja kita, anak-anak usia sekolah kita ini menghadapi satu persoalan. 2,5 juta lebih anak-anak kita ini terindikasi di sekolah itu, seusia sekolah itu dengan masalah kejiwaan. Ini juga menjadi penting. Orang hidup bisa sangat luas bergaul dengan orang lain, tapi tidak memiliki bekal untuk bagaimana hidup mereka bersama-sama orang lain. Hidup bersama orang lain yang diajarkan oleh kita adalah toleransi, yang diajarkan kita untuk hidup bagaimana bisa tidak selalu mengkomparasi. Kita harus mampu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa orang yang terbaik dari diri kita hari ini adalah diri kita sendiri di esok hari. Jadi tidak ada orang yang terbaik dari diri kita. Kita ini adalah makhluk yang unik. Jadi tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Yang harus kita bandingkan adalah orang terbaik dalam hidup ini adalah kita di esok hari. Jadi hari ini yang baik dari kemarin. Jadi belajar bagaimana caranya belajar bagaimana caranya melakukan sesuatu yang sudah kita pelajari, dan belajar bagaimana hidup bersama-sama dengan orang lain. Saya hanya berpesan ini kepada para guru-guru hebat yang hari ini mengikuti satu seminar baik. Saya harus memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak bisa join lama karena saya masih ada agenda berikutnya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini karena kegiatan seperti ini akan memberikan kompetensi yang beragam kepada kita semua untuk merasa begitu banyak hal yang harus kita tahu. Karena bagi seseorang yang hanya memiliki palu, sekali lagi, bagi seseorang yang hanya memiliki palu, maka segala macam hal di matanya, persoalan-persoalan itu terlihat seperti paku. Jadi kalau dia hanya memiliki palu, maka kemudian persoalan itu harus segera dipantek, harus dipukul, karena dia tidak memiliki instrumen yang lain dalam pengetahuannya. Maka sekali lagi, bagi seseorang yang hanya memiliki palu, maka kehidupan ini, masalah yang dia hadapi hanya terlihat seperti paku. Mungkin ini saja, Bu Moderator, Pak Imam, Pak Tisna, mohon maaf sekali lagi saya jeda. Semoga seminar ini berjalan dengan baik dan begitu banyak keberkahan dan pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitron. Sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Ya, terima kasih Kang. Saya izin live. Siap. Mangga Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, Bapak Ibu hebat. Buat saya quote-quote dari sambutan Bapak hebat tadi, yang sebelumnya ada Bapak Sugito dari BG Banten, kemudian ada Bapak Fitron dari perwakilan DPRD. Baik, selanjutnya boleh Pak Tisna dilanjutkan lagi setelah jeda tadi. Ya, bismillah ya. Nah, terima kasih Bu Nur Hayati ya. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang PPG Prajab ya. Jadi PPG Prajabatan ini merupakan program pendidikan profesi guru ya untuk mencetak generasi baru guru-guru Indonesia yang memiliki panggilan hati untuk menjadi guru ya, komitmen, kemudian teladan, cinta terhadap profesi, dan barangkali juga sebagai pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, untuk PPG Prajabatan ini diselenggarakan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan ya, sarjana pendidikan ataupun sarjana terapan, baik diploma ya ataupun S1 dari jurusan pendidikan ataupun non kependidikan ya, bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat ya, karena ini belum menjadi guru gitu. Dilanjut. Ada beberapa persyaratan secara umum ya untuk mengikuti PPG Prajabatan.
Ya, secara umum warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai guru tentunya ya, belum menjadi guru atau belum menjadi kepala sekolah pada Dapodik. Memiliki ijazah S1 atau D4 yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi atau terdata pada basis unit data penyertaan ijazah luar negeri. Kemudian IPK paling rendah 3,0, memiliki SK ya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan berkelakuan baik, bebas narkoba, psikotropika dan jarak titip lainnya. Kemudian juga menandatangani fakta integritas mengikuti tahapan seleksi yang terpenting ya. Dilanjut. Nah, dosen dan guru pamong. Kita lihat bahwa dosen dalam hal ini dan guru pamong ya memiliki peran penting dalam upaya membentuk mahasiswa menjadi seorang guru profesional. Ya. Nah, peran dosen dan guru pamong menjadi pengawal, fasilitator, inspirator, serta motivator bagi mahasiswa dalam pendampingan proses menjadi guru profesional. Ya. Kemudian guru pamong itu merupakan pembimbing ya, atau pendamping dalam pelaksanaan kegiatan PPG Prajab ataupun Daljab. Ya. Nah, untuk guru pamong ya di samping memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendampingi para mahasiswa atau mahasiswi dalam kegiatan PPG ya, terutama dalam melaksanakan PPL-nya ya, praktik pengalaman lapangannya gitu. Kemudian untuk calon guru pamong ini berasal dari guru yang bertugas mendampingi dosen atau instruktur PPG dalam membimbing mahasiswa pada kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL. Ya, jadi untuk guru pamong ini nanti fokusnya di pengembangan perangkat pembelajaran dan di kegiatan PPL. Ya, nah di pengembangan perangkat itu kan kalau kita lihat ini adalah dosen bersama guru pamong memberikan berbagai informasi ya, berbagai perangkat-perangkat pembelajaran ya, terutama yang akan diberikan kepada mahasiswa PPG. Berikutnya nanti yang akan diterapkan pada kegiatan PPL-nya gitu. Ya. Kemudian apa tugas guru pamong? Ya, guru pamong itu bertugas mendampingi dosen atau instruktur PPG dalam membimbing mahasiswa pada kegiatan perangkat pembelajaran dan PPL. Nah, tentunya sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPG. Berikutnya persyaratan calon guru pamong PPG. Persyaratan menjadi guru pamong atau mentor teacher dalam program studi PPG yang pertama jelas memiliki sertifikat pendidik. Ya, tentunya sesuai dengan bidang yang diampu. Nanti kita akan jadi guru pamong apa? Guru pamong kimia ya memiliki sertifikat pendidik kimia, guru pamong ekonomi misalnya memiliki sertifikat pendidik ekonomi. Berikutnya mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah ya atau dinas. Diutamakan memiliki pengalaman sebagai guru berprestasi atau guru penggerak atau kepala sekolah penggerak. Ini kalau dulu memang ini guru berprestasi juga diutamakan, tapi sekarang semenjak tahun 2023 ini lebih arahannya ke guru penggerak ya. Gitu, ke guru penggerak. Berikutnya menguasai teknologi informasi dan komunikasi ya. Karena ini yang nanti kegiatannya ini di LMS ya. LMS daring ya, kemudian juga banyak berkaitan dengan model-model pembelajaran atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa PPG. Selanjutnya mengikuti penyegaran program PPG yang diselenggarakan oleh LPTK. Sekarang 10.000. Lanjut, masih persyaratannya nih. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sarjana terapan yang sama ataupun serumpun dengan bidang studi yang diampu. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya guru muda, diutamakan guru yang memiliki jabatan fungsional guru utama atau guru madya. Ya, barangkali terkait dengan golongan ya. Guru madya terutama guru utama, tapi rendah-rendahnya juga guru muda bisa.
Prajab dapat Berikutnya, sesuatu. diutamakan memiliki pengalaman sebagai guru Online. pamong, dibuktikan dengan surat Prajab keterangan itu atau yang sertifikat lagi sebagai ngajar. guru pamong. Ya, guru pamongnya mungkin saja Bapak Ibu pernah membimbing mahasiswa yang ada yang PPL, ya bisa. Atau misalnya yang setara itu Bapak Ibu menjadi tutor di universitas terbuka, itu juga Pak bisa Tisna punten dilakukan. dulu. Bapak Ibu punten yang lain tolong dikondisikan mic-nya dan mungkin mic-nya bisa di-mute ya. Ya. Dilanjut Bu ya. Boleh. Berikutnya memiliki pengalaman mengajar 5 tahun. Nah, itu kaitannya dengan barangkali pengantar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PPG dan guru pamong. Nah, selanjutnya coba kita akan sedikit mengangkat ya atau menjelaskan kepada Bapak Ibu semua terkait kiat sukses lolos guru pamong PPG ya. Sebetulnya mungkin yang namanya guru pamong ya kita modelnya kayak model kita melakukan coaching aja waktu kegiatan dengan teman sejawat ya di sekolah pembimbingan gitu ya, pembimbingan modelnya. Nah, tapi ini adalah dilaksanakan pada mahasiswa calon peserta PPG tentunya yang kedepannya untuk menjadi guru profesional. Seperti apa kiat suksesnya ya? Coba kita lihat. Yang pertama mekanisme penjaringan. Ini sebetulnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pertamanya itu kan mengumumkan ya calon dosen ataupun instruktur ataupun guru pamong biasanya hampir berdekatan atau sepaket secara online melalui website maupun surat kepada LPTK ya, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggara. LPTK ini perguruan tinggi atau perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang mendapat manat atau ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan program PPG gitu loh. Ya. Kalau di kita di Banten ini Untirta ya. Cuman belakangan ini juga Universitas Terbuka juga mendapatkan mandat juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan SIM-nya ya. Itu sistem informasi manajemen aplikasinya nih. Pendaftaran calon dosen, instruktur dan guru pamong. Nah, berikutnya calon dosen, instruktur dan guru pamong mendaftar secara online dengan mengunggah dokumen persyaratan ya. Nah, dokumennya apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini nih ya. File ijazah terakhir ya. Ini untuk dosen ya, dosen dan guru ataupun praktisi pendidikan. Jadi tadi kemudian file SK jabatan fungsional. Ada lagi file sertifikat pendidik. Ya. File sertifikat keahlian lainnya. Ya, kalau kita instruktur ataupun praktisi mendapat. File surat keputusan pengalaman mengajar 5 tahun. Surat izin pimpinan biasanya formatnya sudah disediakan ya. Formatnya ada template-nya gitu. Tinggal nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Berikutnya mengisi surat pernyataan komitmen sebagai dosen, instruktur, guru pamong untuk mengikuti kegiatan penyegaran. Ya. Di kegiatan penyegaran PPG itu sebenarnya kayak model orientasi ya, pembekalan kepada calon guru pamong, apa saja pekerjaannya, apa saja yang harus dilakukan ketika nanti akan mendampingi mahasiswa pada saat nanti pengembangan perangkat pembelajaran dan kegiatan PPL. Ya. Berikutnya nih masih kaitan dengan mekanisme penjaringan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan seleksi administratif dengan cara melakukan verifikasi persyaratan secara online untuk menetapkan calon dosen, instruktur dan guru pamong yang memenuhi persyaratan. Berikutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan calon dosen, instruktur dan guru pamong yang memenuhi persyaratan secara online dan menyampaikan rekapitulasi kepada LPTK penyelenggara PPG. Ya. Tapi di awal-awal kemarin sebetulnya yang banyak melakukan ini yang berhubungan langsung dengan kita adalah LPTK ya, dalam hal ini misalnya Untirta gitu ya. Nah, berikutnya ya setelah disampaikan pengumuman tadi, nah nanti kita ya dari beberapa guru pamong yang mendaftar tuh dan sudah diseleksi misalnya. Nanti bisa saja jumlahnya banyak tapi yang dibutuhkan hanya beberapa orang tergantung kelompok atau jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PPG. Walaupun yang daftar 30 orang misalnya, tapi kalau
yang dibutuhkannya hanya 3 orang karena ada 30 ya tetap yang diangkat itu atau yang akan menjadi guru pamong 3. Karena dari kelas besar 30 orang itu nanti akan dibagi menjadi kelas atau kelompok kecil. Minimal 1 guru pamong dengan dosen tadi akan mendampingi atau akan membimbing sebanyak 10 mahasiswa. Ya. Nah, berikutnya tuh materi penyegaran atau orientasi sebelum guru pamong ini bekerja atau mendampingi mahasiswa, ya. Nah, materi penyegarannya apa saja? Ya, itu terkait dengan materi-materi yang akan diberikan kok, kegiatan-kegiatan standar sebagai guru gitu ya. Yang pertama penguasaan materi ajar modulnya, ya. Kemudian modul advance material yang mengintegrasikan HOT pada pembelajaran, teknik dan strategi pembelajarannya, pra-observasinya, observasinya, pasca observasinya. Yang penting lagi ada terkait dengan pembimbingan PPL, ya. Itu wawasannya, pelaksanaan observasinya, bagaimana menilai perangkat pembelajaran, bagaimana menilai praktik pembelajaran, bagaimana membimbing dan menilai kegiatan pembelajaran, termasuk nanti kita juga dalam kegiatan PPL, ya. Nah, kalau misalnya kegiatannya ini berupa kegiatan luring ataupun daring, nah itu nanti disesuaikan, dikondisikan, ya. Izin Pak, izin. Banyak Ya. absen dan absen ada. Gimana cara pengisiannya ya Pak? Ya, Ada di kolom lanjut chat, dulu Bu. ya saya. Berikutnya membimbing dan menilai kepribadian sosial. Nah, ini ada keterampilan kepemimpinan juga bagi guru pamong, ya, termasuk refleksi pembelajaran, ya, termasuk refleksi pembelajaran dan di akhir ada asesmen. Nah, itu ya beberapa materi yang diberikan kepada guru pamong dalam hal penyegaran. Nah, di mana tempat kegiatan dan moda penyegaran PPG? Jadi, rekrutmen calon peserta dan tempat kegiatan penyegaran, calon dosen ataupun instruktur dan guru pamong dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama LPTK penyelenggara program PPG. Ya. Nah, ini kadang-kadang ya kondisional gitu. Jadi kita banyak nanti berhubungan dengan LPTK ketika kita sudah dinyatakan tadi diterima sebagai guru pamong dan siap bertugas untuk mendampingi mahasiswa. Berikutnya terkait dengan asesmen, nanti kegiatan penyegaran calon dosen ataupun instruktur dan guru pamong diakhiri dengan asesmen untuk menentukan kelayakan sebagai instruktur, dosen dan guru pamong pada program PPG. Ya. Gitu. Kelayakannya ya itu ditentukan melalui indikator apa saja. Yang pertama mengikuti penuh seluruh materi kegiatan penyegaran. Ya, jadi kehadiran ini gitu ya. Gitu. Kemudian menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh fasilitator inti berdasarkan modul, mengerjakan tugas. Ya. Penilaian proses selama aktivitas penyegaran. Apa saja itu? Keaktifan, kemudian juga barangkali diskusi di situ, ya. Terkait dengan kita mengikuti arahan-arahan ataupun menyimak pada kegiatan penyegaran tersebut. Memenuhi batas nilai minimal kelayakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau tadi oleh LPTK. Nah, ini adalah terkait dengan materi asesmennya, ya, tentang penguasaan advance material, teknik dan strategi observasi pembelajaran, kemudian pembimbingan PPL, leadership skill bagi guru pamong, termasuk refleksi pembelajaran, ya, asesmennya. Ya. Tindak lanjutnya, calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan indikator di atas akan memperoleh sertifikat yang menyebutkan nomor registrasi dosen atau instruktur PPG bagi dosen dan nomor registrasi guru pamong NRGP bagi guru pamong dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi calon peserta yang belum memenuhi kelayakan, ya artinya belum lolos seleksi, dapat mengikuti kegiatan asesmen dosen atau instruktur atau guru pamong pada periode berikutnya. Bisa untuk bersaing lagi, bisa untuk seleksi lagi. Ya. Kemudian nih, ini secara umum ya, skema pelaksanaan PPG Daljab. Nanti guru pamong itu bekerjanya di mana? Ini dari tahapan ini guru pamong ini bekerjanya mulai dari pendalaman materi, ya. Pendalaman materi kadang-kadang juga ada yang sudah dijadikan instruktur, terlebih guru penggerak,
ya. Kadang-kadang sudah ada yang dijadikan instruktur. Tapi spesifiknya nanti bekerjanya di pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian di situ nanti ada reviewnya, ya. Dari pengembangan perangkat pembelajaran itu ada reviewnya. Baru nanti mahasiswa mengikuti ujian kompre. Kalau lulus, ya, itu nanti dilanjutkan ke PPL, ya. Kalau tidak lulus, ya di situ mau tidak mau terhenti ya. Proses rentetan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tadi dari mulai dia lulus, ya, konfirmasi kesediaan, penetapan calon, registrasi, harus berhenti ketika ujian komprehensinya tidak lulus. Lalu masuk setelah itu ke PPL kalau lulus. Ada review PPL 1, kemudian ada VPL 2, ada review VPL 2-nya. Nah, kalau itu memang lancar baru nanti masuk ke UKIN, ujian kinerja. Ya. Nah, untuk kegiatan PPG-nya nanti nih, disinilah ya seorang guru pamong ya sudah mulai bekerja bersama dengan dosen, terutama di LMS. Nah, ini isi LMS yang saya screenshot ya. Nah, ini nanti di kegiatannya ada siklus 1 dan siklus 2. Jadi untuk memantapkan penguasaan ya sebagai calon guru profesional tadi. Ya. Di siklus 1, pertamanya ada pendalaman materi. Ya. Kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran, ada uji komprehensif dan praktik pengalaman lapangannya. Nah, kemudian untuk siklus 2-nya ini yang pertama ada pendalaman materi, yang kedua ada pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini tidak ada ujian kompre lagi kalau di siklus 2. Langsung ke praktik pengalaman lapangan. Nah, karena ini siklus, nanti kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang terjadi di siklus 1 terkait dengan kegiatan PPL dan pengembangan perangkat pembelajaran itu dipertajam lagi, dikuatkan lagi, digali lagi kemampuannya itu di siklus 2. Sehingga betul-betul di siklus 2 ini mahasiswa ini menjadi optimal. Dan penguasaan terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, terutama modul ajar, RPP, media pembelajaran, LKPD, bahan ajar, termasuk asesmen ataupun penilaian, itu betul-betul dikuasai oleh mahasiswa. Ya, karena yang dikembangkannya, kesemuaan itu dikembangkannya sesuai dengan keadaan atau kondisi sekarang. Harus berbasis hot, misalnya. Harus mencerminkan abad 21-nya. Harus mencerminkan TIFEK-nya, gitu kan. Nah, kemudian juga harus berbasis IT, ya, gitu. Makanya tadi menarik benar-benar seorang calon guru profesional di sini digodok, ya, diberikan pelajaran yang jangkanya itu kalau saya itu kurang lebih hampir sekitar 2,5 bulan bahkan ke 3 bulan ya. Ini saja yang sekarang mulainya dari November loh, November, Desember, Januari, Februari nanti baru selesai. Ya, itu baru selesai. Berarti betul-betul ya, artinya terkait dengan materi-materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di PPG. Nah, sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan alur kegiatannya ya. Untuk PPG siklus 1 ya. Nah, nanti di kegiatan pendalaman materi biasanya di sini dosen dengan instruktur ini Bapak Ibu ya. Adapun kalau misalnya pamong digunakan di sini biasanya yang guru penggerak ada di awal-awal digunakan, tapi kesininya yaitu saya lihat ada instruktur dan dan dosen. Di pendalaman materi itu nanti identifikasi awal, ya, artinya calon mahasiswa PPG melakukan identifikasi terkait permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di sekolah yang menyebabkan misalnya rendahnya nilai belajar siswa, ya. Rendahnya motivasi, rendahnya minat belajar, atau terjadinya miskonsepsi terkait dengan kesulitan-kesulitan materi di sini, diidentifikasi awal. Baru ada eksplorasi penyebab masalahnya. Apa sih penyebabnya apa gitu. Ya. Rendahnya motivasi, rendahnya hasil belajar, penyebabnya apa? Metodekah, strategikah, atau sarana dan prasarana gitu kan. Nah, setelah itu baru di penentuan penyebab masalah sudah mulai mengkerucut nih, penyebabnya apa? Ditarik di situ beberapa penyebab masalahnya. Berikutnya nanti di pengembangan perangkat pembelajaran ya, ini sudah memunculkan eksplorasi alternatif solusinya, sudah mulai ada. Ketika ini minatnya rendah, maka akan apa gitu? Akan melakukan apa di eksplorasi alternatif solusi?
ya. Apakah akan menghadirkan model-model pembelajaran yang inovatif, ya? Gitu. Apakah akan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya betul-betul memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Baru nanti penentuan solusi. Dari beberapa akar masalah yang menjadi penyebab rendahnya nilai, rendahnya motivasi, rendahnya minat, baru di sini di penentuan solusinya apa. Kita akan menentukan satu solusi, ya, satu solusi dari beberapa masalah tadi yang akan disusun pada pembuatan rencana aksi. Ya, di sini biasanya mahasiswa nanti mengisi LK lembar kerja. Ya, pada pembuatan rencana aksi dilanjutkan kepada pembuatan rencana evaluasi. Ya. Nah, dipilahkan di sini mungkin dari beberapa mahasiswa yang dikelompokkan dari kelas besar menjadi kelas kecil tadi ditanya dulu oleh kita. Kurikulum di sekolahnya apa? Kalau misalnya kurikulum 2013 lanjutkan ya dengan kurikulum 2013-nya. Kenapa ada beginian? Angkatnya RVP. Nah, kalau misalnya dia sudah kurikulum merdeka, silakan nanti modul ajar. Kita tidak mengharapkan semuanya harus kurikulum merdeka, tidak sesuai dengan sekolah karena kan berangsur-angsur juga sekarang sudah hampir ya sekolah itu menggunakan kurikulum atau memakai kurikulum merdeka tadi. Baru ujian komprehensif. Di ujian komprehensif tadi sebetulnya nanti mahasiswa akan diuji oleh dua dosen. Dua dosen terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan. Baru langkah berikutnya adalah langkah rencana aksi dan rencana evaluasi kemudian revisi dan tindak lanjut. Disinilah ya kegiatan praktik pembelajaran inovatif yang akan dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan PPL. Setelah mahasiswa memperoleh materi, ya, pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian PPL, ya. Nah, disitulah mahasiswa ya betul-betul ya diuji dan dilatih untuk menjadi guru profesional. Mungkin selama ini ya calon mahasiswa ya di sekolah mungkin mengajar tidak terlalu ideal lah gitu kan. Tetapi ketika di PPG yang dibimbing oleh guru pamong dengan dosen tadi, maka mereka mau tidak mau harus mengikuti ya beberapa standarisasi atau aturan terkait dengan kegiatan PPG. Ya. Nah, PPL dilaksanakan siklus 1 dan siklus 2. Kalau dilaksanakan itu nanti dilakukan penilaian, guru pamong berhak menilai dalam kegiatan PPL, dalam asesmen ataupun dalam video-video pembelajaran yang kaitannya dengan kegiatan PPL. Berikutnya yang lainnya itu juga dinilai oleh dosen. Apabila dinyatakan lulus, nanti mahasiswa kasih persegi kalau luas itu ya. Kinerja. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari trik lolos menjadi guru pamong, ya tidak terlalu sulit sih kalau dilihat dari persyaratan-persyaratan tadi ya Bapak Ibu. Yang penting kita punya kemauan, punya keinginan, kemudian punya waktu. Ya untuk yang sekarang dasarnya kita ya guru penggerak. Ya. Nah, kalau misalnya ditanya segala sesuatu yang kita kerjakan ya pasti hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan ya adalah menyusul gitulah, itu tidak perlu dibicarakan oleh kita ada kerja, ada aksi, ada kegiatan, pasti di akhir kegiatan setelah pembelajaran juga ya kita juga ada barangkali penghargaan buat kita gitu ya, baik itu sertifikat atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya finansial gitu. Jadi di samping kita menambah wawasan, pengetahuan terkait dengan kemampuan guru, ya apalagi ini betul-betul guru ini terutama guru pamong ya betul-betul memberikan sebuah pembelajaran atau pendampingan kepada calon mahasiswa sesuai ilmu kita yang kita punya gitu ya, artinya dalam tidak dalam kegiatannya tidak terlalu berseberangan karena memang ini ilmu kita, kemudian juga kegiatan kita keseharian kita di sekolah hanya diterapkan kepada mahasiswa. Ya. Secara umum mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Bu Nur Hayati dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, Bapak Tisna, terima kasih untuk pemaparannya.
di sesi 1 ini. Mungkin sebelum ke pemaparan narasumber yang kedua, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh mengangkatkan tangannya di raise hand atau menulis di kolom chat tanya jawab. Silakan. Oke, di sini sudah ada beberapa yang raise hand. Ada Bapak Denny Ramdhani. Silakan pada Bapak Denny Ramdhani. Baik, terima kasih kepada Tisna ya yang sudah memberikan pemaparannya. Saya ingin bertanya Bapak terkait dengan saya kan sebagai guru. Ada nggak Bu suaranya? Bagian perilaku rukun Bentar dulu Pak Denny. di sekolah, di masyarakat, Bu dan di Eni. bangsa dan negara. Poin Ibu 1 Eni. sampai 4. Ibu Eni maaf ya, mute dulu mic-nya. Ya, silakan Pak Denny dilanjut. Ya. Kalau mau mencatat 1 sampai 4. Pak Denny, silakan dilanjutkan. Baik Bu, terima kasih kepada Bapak Tisna tadi yang sudah memberikan Di rumah, pemaparannya. Saya ingin menyampaikan saya sebagai di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di sebagai kehidupan guru sosial penggerak gitu negara. ya angkatan keempat, kemudian saya juga sebagai Gak beresek ya. ASN PPPK, Gak beresek. jabatannya kan sebagai guru Ya. ahli pertama. Apakah itu bisa masuk pada nominasi untuk menjadi guru pamong atau tidak? Kemudian yang kedua, saat ini juga saya sebagai pengajar praktik untuk mendampingi guru penggerak angkatan 9. Apakah nanti kalau misalkan ada pembukaan menjadi guru pamong, apakah saya bisa mengikuti kegiatan tersebut atau tidak? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Denny. Pak Tisna, mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Kita satu pertanyaan dulu ya, nanti setelah ini kita lanjut ke narasumber kedua. Pak Tisna, mau langsung dijawab? Silakan Pak Tisna. Ya Bu, langsung dijawab aja ya. Terima kasih Pak Denny Ramdhani ya. Terkait dengan tadi Bapak guru penggerak angkatan 4, kemudian juga Bapak juga sebagai pengajar praktik Pak ya, pengajar praktik ya. Apakah dalam hal ini bisa mengikuti mendaftar guru pamong mungkin ya, sekitar itu pertanyaannya Pak Denny ya. Nah, sangat bisa Pak Denny ya untuk mengikuti seleksi sebagai guru pamong ya, asal ada dalam pembukaannya itu artinya mata pelajaran yang kita ampu ya, bidang studi yang kita ampu. Saya juga pernah istirahat gitu ya. Biasanya kan ketika ada seleksi ya, ikut di sana kemudian daftar. Nah, pada periode tertentu kita tidak mendaftar karena memang di situ mahasiswanya belum ada yang barangkali belum ada yang terpanggil atau belum ada yang untuk mengikuti kegiatan PPG. Maka untuk di semester itu ya tidak ada gitu, tidak ada kegiatan PPG untuk misalnya ya. Kemudian tadi terkait dengan pengajar praktik ini justru lebih memiliki, kalau saya lebih memiliki keunggulan double barangkali. Pengajarnya sudah dapat, pengajar praktiknya sudah dapat. Kalau di awal-awal itu Pak, sebelum kita bergerak ya, terutama di tahun 2023 ini, sebelumnya di tahun 2020-2021, justru itu kita sebagai tutor saja gitu. Tutor UT itu memiliki nilai yang bisa diperhitungkan ketika kita menjadi tutor atau kita menjadi dosen gitu ya, atau kita pernah menjadi atau mendampingi mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL, karena saat itu kan nggak ada guru penggerak ya, tapi kesininya saya lihat mulai didominasi oleh guru penggerak ya, kecuali misalnya
untuk mata pelajaran tertentu kekurangan atau belum Setiap satu ke nomor 2 kan gitu mencapai Mas ya. batas yang diinginkan untuk menjadi guru PAMU, kekurangan bisa dicari dari yang lain. Pak Denny ya, bisa Pak Denny ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada bisa mengikuti seleksi ya, dan bisa berbagi ilmu-ilmu yang Bapak peroleh, baik itu di guru penggerak ataupun di pengajar praktik ya, atau juga sebagai guru di sekolahan yang akan kita tularkan kepada calon-calon guru profesional, dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswa PPG. Begitu mungkin Bu Nur Hayati ya. Baik, Pak. Bagaimana Pak Denny? Sedikit Pak, kalau misalkan saya kan gurunya kan guru P3K ya Pak ya. Itu kan jabatan terenahnya kan guru ahli pertama ya Pak ya. Tapi kan yang dipersyaratkan kan minimal kan jabatannya guru muda ya Pak ya. Apakah bisa masuk nggak Pak itu kriterianya? Sebetulnya kalau P3K itu Pak ya, artinya juga SK-nya barangkali sudah SK Bupati apa Gubernur ya. Saya pikir juga dengan jabatannya tadi serendah-rendahnya guru muda. Saya pikir nanti kalau misalnya ada seleksi dicoba aja. Kesempatan tadi kemungkinan Bapak bisa. Ditambah dengan penguatan tadi guru penggerak dan guru pengajar praktik. Dan saya optimis gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa ketika ada rekrutmen terutama calon guru PAMU. Demikian Pak Denny ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Tisna, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Denny. Baik, Silakan, terima Bu. kasih Pak Denny, Pak Tisna. Kita akan lanjut ke sesi narasumber berikutnya, yaitu oleh Ibu Heni Suhartini, STP MPD, Guru Penggerak Angkatan 6. Silakan pada Bu Heni, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat. Selamat bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Provinsi Banten pada Korwil Komunitas Guru Penggerak Provinsi Banten. Saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan webinar siang ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu hebat yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama pada kegiatan webinar ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mungkin Bapak Ibu ya, sedikit sharing pengalaman saja terkait terlibatan saya di guru PAMU atau kegiatan PPG. Panggil Kak Ola. Izin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya Kak Ola. Heni Suhartini, penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Suruh Kak Ola lah, ayo Nade. Mama mau mandi. Bu, mohon maaf, mikrofonnya tolong di Bu. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Sudah. Siap. Gimana Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah Bu Nur. Sudah Bu Heni. Ya baik. Bu Heni bukan Bu Nur ya. Nggak apa-apa Bu. Baik Bapak Ibu. Langsung saja, ini mungkin profil saya.
Sebenarnya ini sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Tisna, mungkin saya sekedar lengkapi saja. Jadi materi yang akan saya coba share pada hari ini yaitu tentang kiat sukses lulus seleksi guru pamong PPG. Nah, ini mungkin persyaratan yang harus kita penuhi jika kita akan melakukan atau mengikuti seleksi guru pamong PPG. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tisna. Nah, adapun tugas guru pamong, kita mendampingi atau memfasilitasi mahasiswa PPG selama kegiatan pembelajaran. Dan tadi juga sudah disampaikan panjang lebar oleh Tisna Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya mau langsung ke keuntungan menjadi guru pamong. Pasti Bapak Ibu kita banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, pengetahuan baru lebih jelas. Kemudian dapat teman atau tim baru. Yang ketiga, bisa berkesempatan untuk menguji atau menjadi penguji ujian kompetensi mahasiswa PPG. Kemudian dapat berbagi praktik baik juga. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan di PPG tadi juga sudah sampai Pak Tisna. Nah, yang pertama yaitu pendalaman materi, kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran, dan yang ketiga adalah PPL. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang dilewati atau diikuti oleh seorang guru pamong ketika dia menjadi guru pamong dalam kegiatan PPG. Jadi ada 9 langkah. Masing-masing 9 langkah ini ada di 2 siklus. Siklus 1 dan siklus 2. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tisna. Hanya bedanya mungkin antara siklus 1 dengan 2. Pada siklus 1, setelah pembuatan rencana evaluasi, di sini ada uji komprehensif. Kalau di siklus 2 itu tidak ada. Nah, mungkin saya di sini akan sedikit membagikan pengalaman saya terkait uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Nah, jadi uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG ini terdiri dari 2 ujian. Yang pertama ada uji kinerja atau biasa lebih populer dipanggil atau disingkat dengan UKIN. Nah, UKIN ini terdiri dari portofolio, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran atau PP. Yang keempat, studi kasus. Kemudian yang kedua, ada uji pengetahuan. Yang pertama ada Situational Judgment Test atau SJT. Ini biasanya mencakup kompetensi lulusan 1. Kemudian yang kedua, uji pengetahuan yang kedua yaitu Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Ini mencakup kompetensi lulusan 2-8. Nah, adapun portofolio ini terdiri dari yang pertama penelitian dan publikasi. Kemudian yang kedua refleksi diri. Yang ketiga mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Yang keempat menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Yang kelima ada prestasi hasil kompetisi. Dan yang terakhir, kegiatan pengabdian. Mungkin nanti lebih jelasnya kita bahas bareng atau kita share bareng dalam sesi tanya jawab. Nah, adapun 8 kompetensi lulusan PPG atau KL PPG ini sebagai berikut Bapak Ibu ya. Ada KL 1 sampai KL 8.
Nanti SJT tadi mencakup hanya KL1 saja. Tapi kalau PCK itu KL2 sampai KL8. Nah, ini KL8-nya. Kemudian, nah, syarat untuk menjadi penguji UKM PPG, ini yang pertama nanti ketika kita sudah menjadi guru pamong di LPTK, nanti kita diajukan oleh LPTK. Kemudian nanti mengumpulkan berkas. Yang ketiga, mengikuti kegiatan penyegaran jika sudah lulus berkas. Nah, dan yang keempat, kita harus mempunyai nomor register penguji atau NRG. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Isna. Nah, ini syarat untuk jadi seorang penguji UKIN. Ini saya peroleh dari kegiatan penyegaran penguji UKIN dari Kemendikbud. Nah, mungkin Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Nur. Silakan Bu Nur. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas pemaparannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, akan dibuka termin yang kedua. Silakan, boleh mengangkatkan tangan atau raise hand. Kemudian boleh di kolom chat tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ya. Boleh Bu Dewi. Ada Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi dan sekaligus bertanya ya Bu Heni terkait penguji UKIN ya. Berbaginya karena memang tahun kemarin saya ada pengalaman dijadikan sebagai penguji UKIN para peserta PPG ya dalam jabatan wilayah Sulawesi oleh Universitas Untirta. Jadi saya tidak mengajukan tapi mereka yang minta gitu karena kebetulan saya memang guru penggerak guru penggerak angkatan 6 untuk SLB. Kemudian di kegiatannya itu saya menguji 4 peserta dari tidak Sulawesi saja tapi Jawa Barat, DKI, Sulawesi 4 orang lah itu jatahnya itu per hari ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu berbaginya Bapak Ibu ya. Saya jadi tidak mendaftarkan diri tapi Untirta yang meminta gitu ke sekolah dan sekolah merekomendasikan gitu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan teman saya memang guru pamong tapi dia sekaligus penguji UKIN. Tapi saya bukan guru pamong tapi penguji UKIN-nya saja gitu ta. Begitu Bu Heni. Terus dan memang tidak ada berkelanjutan gitu hanya untuk tahun kemarin mungkin tahun ini juga tidak tahu diundang atau tidaknya lagi ya gitu. Cuma itu yang saya tanyakan guru pamongnya kekurangan gitu hingga melibatkan saya gitu yang dari luar bukan guru pamong untuk menguji UKIN gitu tuh. Begitu Bu Heni yang saya tanyakan gitu. Ya, terima kasih Ibu. Itu ya, itu saja. Itu saja. Bu Nur gimana mau langsung dijawab aja ya? Boleh Bu Heni. Iya Bu Dewi. Memang untuk tahun ini itu berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lalu Ibu. Kekurangan atau apa itu tahun kemarin itu? Iya, kayaknya Ibu kalau saya gitu, guru pamongnya gitu ya. Betul Ibu. Kayaknya kalau kasusnya begitu, kayaknya kekurangan penguji Ibu. Oh, baik. SLB, saya bidang SLB-nya. Iya, kalau sekarang itu Ibu harus berlatar belakang dari guru pamong dulu dan kita diajukan oleh LPTK. Nah, habis itu baru kita mengikuti penyegaran selama 2 hari. Baru kita saya juga dapat pembekalan waktu itu memang. Iya, baru dikasih NRP siap menguji. Dan sampai sekarang dananya belum cair di BRI itu. Saya lampirkan rekening BRI itu. Oh begitu Ibu. Berarti mohon bersabar dulu Ibu.
Boleh konfirmasi ke temannya yang lain mungkin Ibu. Untilta ya. Begitu. Baik, baik. Gimana Ibu? Gimana Ibu? Terima kasih pertanyaannya masih ini jawabannya masih perlu dilanjutkan. Bu Dewi, Kayaknya kekurangan ya tadi Bu Heni ya, kayaknya mungkin kekurangan guru waktu pamong ya tahun bidangnya lalu ya. kan ini kekurangan penguji UKIN Ibu. Jadi makanya melibatkan Ibu gitu. Oh begitu. Dari luar guru pamong. Seperti itu Ibu. Baik, baik. Ya. Tapi saya sudah punya NRP Bu Heni sekarang. Bu itu NRP ketika mengikuti penyegaran aja ya Bu ya? Pembekalan itu ya. tuh. Kalau sekarang Ibu kita harus mengajukan Bu. Oh, mengajukan sendiri, kirim berkas. Nanti kalau berkasnya memenuhi, baru itu juga LPTK. Itu kok sekarang susah ya gitu. Jadi penguji mungkin gitu ya, nggak seperti yang dulu-dulu gitu Bu. Jadi baru tahun ini. Iya. Seperti itu. Jadi lebih selektif mungkin Bu ya. Seperti itu. Tapi memang harus selektif, jangan asal-asalan gitu. Saya kan tidak melihat prosesnya ya. Kalau guru pamong kan dari awal sampai akhir ya. Mereka berproses memaknai pembelajaran gitu kan. Kalau saya hanya lihat-lihat apa namanya yang praktik pembelajarannya kan, sebatas itu, menilai itu gitu. Kemudian portofolionya hanya sebatas itu. Baik Bu Dewi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu Dewi atas sharingnya. Ada pertanyaan lain lagi nih Bu Heni. Mungkin Bapak Ibu boleh bertanya kepada Pak Tisna atau yang ditujukan sama kepada Bu Heni juga. Ini ada Bapak Subro. Silakan kepada Bapak Subro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tisna dan Bunda Heni. Ya, perkenalkan nama saya Subro dari Kota Cilegon ya, SDN Kebon Dalem. Yang saya tanyakan simpel aja. Apakah diperbolehkan untuk mendaftar tapi gurunya itu guru non ASN lah, seperti saya ini untuk guru penggerak. Apakah boleh apa enggak gitu daftar guru penggerak tapi non ASN gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tisna akan menjawab pertanyaan dari Bapak Subro. Maaf, Pak siapa? Pak Baso di mic-nya. Terima kasih Pak Ya, Subro. Pak Tisna silakan. Pak Subro udah guru penggerak Pak ya? Angkatan keberapa Pak? Kebetulan Pak, saya belum daftar guru penggerak karena posisi saya statusnya masih non ASN gitu. Apakah boleh nggak daftar guru penggerak gitu? Karena sempat kemarin pada angkatan 9 saya mau daftar ragu-ragu gitu Pak karena belum ASN gitu. Daftar Pak, non ASN daftar. Guru penggerak mah bisa Pak ya. Bisa ASN Daftar, Pak. tuh, bisa. Bisa ya. Baik ASN ataupun non ASN juga untuk daftar penggerak. Bisa yang honor. Tapi kalau misalnya untuk daftar guru pamong minimal ya sertifikat pendidik dan sertifikat guru penggerak itu kita harus di tangan. Tapi kalau untuk daftar guru penggerak saya pikir Pak Subro punya peluang yang sangat besar. Nanti Pak angkatan berikutnya Bapak harus bismillah Pak ya, jangan ragu lagi ya Pak Subro ya. Selamat siang Bapak. Ya, itu mungkin. Izin bertanya Bu. Silakan. Yang akan bertanya boleh raise hand ya Bapak Ibu biar saya sebutkan. Ya, boleh bertanya Bu. Ya, saya ingin bertanya Bapak. Bapak Ince ya. Ya. Silakan Pak. Mau tanya Bu, bagaimana misalnya kan ini kan sementara mau selesai PPG. Mau nanya yang berpengalaman buat ibu-ibu apa-apa saja tuh yang perlu disiapkan itu untuk portofolionya yang masuk yang 6 kategori itu Bu. Baik, Bapak mungkin nanti sama Bu Heni ya. Bu Iya, Bu, Heni ya. mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ince. Terima kasih Pak. Iya, makasih Bu. Silakan Bu Heni. Langsung saja ya. Baik, Bapak, pertanyaan dari Bapak Ince ya, Bun? Iya, Pak Ince. Iya, Pak Ince. Jadi, Bapak tadi menanyakan ini ya,
6 dokumen yang harus disiapkan. Ya, yang portofolio itu. Portofolio ya Bapak ya. Iya. Yang pertama itu ini Pak, melaksanakan penelitian dan publikasi Pak. Itu yang pertama. Jadi misalkan Pak Ince pernah nulis dan mempublikasikannya di mana gitu, maksudnya di jurnal internasional, nasional, atau di laporan seminar di sekolah atau di dinas pendidikan Pak. Itu masing-masing publikasinya dan jenis penelitiannya juga nanti ada poinnya masing-masing Pak. Misalkan kalau jurnal internasional itu poinnya 3. Kalau nasional S1 dan S2 itu 2,5. Kalau di jurnal yang kayak ISN dan BO itu ya 2. Jadi macam-macam Pak. Gitu ya, itu yang pertama. Kalau mungkin dipublikasikannya di sekolah kayak seperti laporan PTK atau mungkin best practice itu poinnya 1 Pak. Itu PTK Atau masuk di mana, Bu? Itu PTK masuk di poin sini, mana? Di melaksanakan penelitian dan publikasi ini. Kalau Bapak iya. kalau Bapak publikasinya di lingkungan sekolah saja, itu poinnya hanya 1. Tapi mungkin Bapak kalau publikasinya di jurnal nasional atau internasional itu bisa lebih banyak lagi nilainya Pak. Kalau di nasional itu bisa 2 atau 1,5 tergantung jurnalnya. Kalau di internasional bisa 3. Seperti itu Pak. Kalau best practice enggak masuk ya, Bu? Best practice. Bisa. Masuk Pak, masuk. Masuk di poin mana itu, Bu? Sama di melaksanakan penelitian dan publikasi ini. Jadi nanti Bapak berbeda poinnya hanya di publikasinya saja. Oke lah, poinnya itu lebih rendah daripada di jurnal internasional atau nasional. Kalau Itu yang Bu, satu kali Bu, ya? yang untuk pengabdian itu misalnya kalau masuk kayak panitia PPDB masuk pengabdian gitu ya? Nanti Pak, Masuk ya, itu nanti panitia. di poinnya pengabdian nanti itu. Oh iya Bu. Ya. Jadi portofolio yang pertama itu melaksanakan penelitian dan publikasi itu seperti itu. Bisa best practice atau PTK atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Iya Bu, ya. Itu juga nanti Pak, kalau Bapak menulisnya 2 orang, 3 orang atau 4 orang ada pembagiannya nilainya Pak. Tapi yang kelompok ya? Iya, kalau yang paling besar poinnya kalau 1 orang itu Bapak 100% poinnya. Misalkan dari 3 itu, ya poinnya untuk Bapak sendiri 3. Tapi kalau Bapak nulisnya 2, nanti untuk penulis utama misalkan jurnal internasional, nanti penulis pertama hanya dapat poin 60%. Penulis kedua nanti hanya dapat 40%. Nanti itu ada di juknis penilaiannya seperti itu. Itu untuk publikasi ilmiah dan penulisan ilmiah. Nah, yang kedua melakukan refleksi diri. Ini sebenarnya yang paling mudah, Pak, Bapak Ibu semuanya. Karena refleksi diri ini sangat mudah. Kita hanya cukup melakukan refleksi diri dari pelaksanaan pembelajaran atau asesmen. Itu sudah dapat poin, Pak, 0,5 poinnya. Misalkan kita punya nilai anak-anak kita itu rendah. Kita refleksikan, kenapa nilai-nilai anak kita ulangannya itu rendah. Nah, itu saja udah dapat poin, Pak, 0,5 untuk refleksi diri. Menurut saya ini paling mudah ini untuk mendapatkan poin portofolio di refleksi diri karena sederhana gitu. Tidak seperti karya ilmiah dan publikasi. Iya. Ini di lingkungan sekolah udah cukup, Pak. Yang penting kita lengkapi dokumennya, dokumen nilai anaknya, dokumen asesmennya. Ini udah dapat poin 0,5 kalau 1 kali refleksi. Kalau nanti Bapak melakukan refleksi setahun 2 kali bisa dapat poinnya 1. Iya. Kemudian yang ketiga, portofolio ketiga itu mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Ini mungkin mengikuti kegiatan pengembangan diri Pak ya, yang ada ini yang ada nilainya. Webinar. Ada poinnya, ya. Yang ada poinnya Pak diklat. Oh, diklat ya? Ya, diklat atau apa namanya ya? Bintek gitu ya. Bintek. Pak ya. Mungkin sekarang kan di PMM kan juga banyak ya Pak ya Bapak Ibu ya. Masuk yang PMM juga itu Bu, yang ini kinerja yang mandiri. Di bank mandiri ada poinnya. Ini kalau jumlah jamnya 30 sampai 38 seperti kita dulu kalau di ASN naik pangkat itu
itu diperhatikan banget penilaiannya. Kemudian ada juga seminar juga ada Pak poinnya, cuma mungkin seminar ini seminar dia masuk di sini. Hari ini juga bisa masuk Pak di sini. Tapi mungkin kalau peserta nilainya hanya 0,4 untuk peserta. Untuk pembicara atau pembicara atau narasumber ini poinnya 8. Ini nanti ada juknisnya Pak. Jadi untuk mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah ini bisa diklat atau tag ataupun seminar-seminar ataupun apa yang namanya KKG ya, yang dilakukan di sekolah masing-masing. Ada Pak. Ada juga nilainya. Kemudian yang keempat itu menghasilkan inovasi baru atau karya-karya baru dalam pembelajaran. Misalkan menulis buku teks, boleh, atau jurnal, atau buku. Ini juga nanti skornya berbeda-beda. Kalau yang diterbitkan di tingkat nasional mungkin poinnya lebih besar daripada yang di tingkat sekolah atau kabupaten. Ada juga yang menghasilkan alat peraga praktikum atau karya seni. Ya, ada yang sederhana, ada yang kompleks. Itu juga masing-masing ada poinnya Pak. Seperti itu. Itu yang keempat ya Pak ya. Kemudian yang kelima, di sini ada ini. Ada tadi Pak. Karena ikut kompetisi lomba. Ya, lomba-lomba gitu Pak. Mulai dari tingkat gugus atau kecamatan sampai internasional, di sini ada poinnya tersendiri Pak. Tidak hanya lomba bidang kita ya, seni atau apapun juga bisa ikut kalau kita memang bisa gitu. Bisa yang Bu, yang kemarin kan ikut lomba di HGN di Jakarta. Ya bisa Pak. Ya. Bisa. Oh iya. Nanti di sertifikatnya nanti di-upload ya. Tapi nggak dapat juara. Betul. Mulai dari kecamatan dihargai kok Pak. Mulai dari gugus itu ada poinnya. Oh iya. Ya nanti kalau mau PPG tolong dikumpulkan aja buku-bukunya. Nah yang terakhir ini Pak, kegiatan pengabdian. Jadi bisa di tingkat RT juga di ini Pak di nilai gitu. Penting ada SK-nya Bu ya? Ya, yang penting ada SK. Nanti Bapak kalau ada kegiatan misalkan di desa atau di mana SK-nya nanti itu dihargai ada poinnya. Kalau yang ini Bu, yang tadi yang inovasi itu bisa berupa kayak video pembelajaran di YouTube begitu. Bisa Pak, bisa sekali. Nah, itu ada durasinya Pak. Ada durasi yang berapa? 0 sampai 30 menit itu ada poinnya Pak, berbeda dengan lebih dari itu. Kayak LKPD. Pembuatan LKPD Bu. Modul-modul pembelajaran. Iya, bisa juga. Jadi bisa karya seni, bisa karya untuk mendukung pembelajaran, bisa video, itu banyak sekali Pak ininya jenis-jenisnya gitu. Ada juknisnya. Jadi mungkin saya berpesan bagi Bapak Ibu yang PPG apapun yang Bapak Ibu miliki, sertifikat itu di upload semua saja. Ya, tunjukkan dulu. Di-scan dulu Bapak Ibu ya. Dan tips saya jangan sampai nanti salah mengupload di portofolionya, nanti tidak bisa masuk penilaian. Misalkan harusnya di pengabdian Bapak Ibu masuk di mana tadi publikasi ilmiah, nah itu nanti tidak masuk penilaian. Jadi jangan sampai salah upload. Itu kalau uploadnya nanti Bu langsung PDF atau berupa link Google Drive gitu? Itu uploadnya di PDF-kan dulu, nanti Bapak Ibu simpan di drive masing-masing. Drive-nya yang di link. Oh ya. Oke. Tapi kayaknya ada juga Pak tersedia untuk upload sertifikatnya langsung. Kalau misalkan memang tersedia dua-duanya, lebih baik dua-duanya gitu. Iya, oke. Lebih akurat gitu. Cuma yang pertama yang agak sulit ini yang kayak penelitian gitu. Aplikasi ya, penelitian ilmiah gitu ya. Baik Bu Heni. Iya, makasih banyak Bu Heni. Iya, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Bu Heni dan Pak Injil. Mungkin ada lagi satu pertanyaan dari
Ibu Fitri Al-Fakih. Silakan Ibu Fitri Al-Fakih. Ibu Fitri. Tidak ada. Baik. Ibu Maria Aina. Silakan. Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ini ingin bertanya Bu kepada Bapak dan Ibu. Di-mau dulu Bu untuk di-unmute. Ya Pak. Halo. Selamat. Silakan Bu dilanjut. Untuk Bu Winda tolong di-unmute. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kapan guru kategori A untuk dipanggil mengikuti PPG dalam jabatan Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah saya tahu tujuan mengikuti guru penggerak Pak? Kebetulan saya ini CGP Angkatan 11 yang pada minggu depan ini akan mengikuti ujian tahap 2. Kemudian yang ketiga, kira-kira kapan kami boleh menerima sertifikat setelah kegiatan ini? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Pak Tisna atau Bu Heni silakan mungkin yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Maria Alina. Yang pertama ada kapan PPG kategori A terpanggil? Tadi mohon maaf Ibu, yang kedua pertanyaan. Ya, bolehkah saya tahu tujuan mengikuti guru penggerak Pak? Kebetulan saya ini CGP Angkatan 11 yang minggu yang akan datang ini akan mengikuti ujian tahap 2-nya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, tadi ada 3 pertanyaan ya Bu Maria ya. Ya. Yang pertama, kapan pelaksanaan PPG kategori A? Yang kedua, tujuan guru penggerak itu apa? Yang ketiga, kapan sertifikat ini akan dibagikan atau diberikan? Baik, mungkin Bu Heni atau Pak Tisna bisa menjawab. Baik, saya coba menjawab. Pak Tisna mau menjawab, silakan dulu kalau bagi Pak Tisna. Silakan Bu Heni, silakan. Nah, baik. Untuk pertanyaan pertama, biasanya kalau panggilan PPG itu langsung dari SIM PKB-nya masing-masing ya. Kalau setahu saya tuh langsung di SIM PKB-nya masing-masing, Ibu Maria. Oh iya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan mengikuti guru penggerak. Ibu, jangan sampai menyesal. Ini kegiatan yang luar biasa sekali, sangat bermanfaat, Bu. Ini kegiatan yang bisa mempermudah jenjang karir kita untuk masa depan. Samping itu juga ilmunya luar biasa, Bu. Sangat bermanfaat dan sangat mahal dan kita tidak bisa dapatkan dari pelatihan yang lain, Ibu. Ya. Jangan sampai ragu untuk mengikuti guru penggerak. Nanti mungkin Ibu lebih. Jadi manfaatnya itu, Bu, nanti Ibu kalau PPG juga kalau Ibu udah mengikuti guru penggerak ada rekognisinya ya, Bu Nur ya. Ya. Ya, kemudian nanti Ibu kalau mau jenjang karir, mau ikut seleksi pengawas atau kepala sekolah kan Ibu tidak usah mengikuti di klub lagi. Sudah cukup dengan mengikuti guru penggerak. Seperti itu. Kemudian untuk sertifikat mungkin Bapak Ibu panitia kayaknya secepatnya ya Bapak Ibu ya. Ingin secepatnya Bu. Kayaknya secepatnya hari ini ya bisa ini. Ya. Ya, karena mohon maaf untuk sertifikat mungkin butuh waktu ya Bu ya, kita kerjakan karena banyak nanti bareng sama Pak Imam mungkin. Ya pokoknya ditunggu aja Bapak Ibu. Sekarang menimba ilmu dulu biar dari Pak Tisna, Bu Heni ya. Kasih, Bu. Tapi nggak lama ya Bu Korea, nggak lama kan ya? Allah ya, benar ya. Cepat bisa cepatnya. Ya. Mungkin itu Ibu ya. Ya. Baik, Bu Maria. Itu adalah jawaban dari Bu Heni ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu ya Pak Imam. Ada
Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini Ada dari pertanyaan Bu, dari Bu Fitri itu. kenapa Pak? Ada Bu Fitri? Ada Bu. Boleh. yang masih raisen masih banyak Bu. Yang Bu Fitri yang masih raise hand apa kepencet? Ibu Magfira Bu, mohon. Boleh kepada Ibu Magfira, silakan. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf di sini daerahnya hujan sementara, jadi saya keluar masuk terus. Mungkin pertanyaan saya ini sudah ada yang menanyakan, hanya mungkin saya tidak sempat mendengar karena sempat terlempar. Pertanyaan saya ini begini Bu, saya adalah sekolah penggerak sebagai kepala sekolah. Sementara untuk saya masuk sebagai calon guru penggerak tidak bisa Bu. Sementara jauh sebelumnya saya sudah tahu manfaatnya sebagai calon guru penggerak. Di samping kita dapat ilmu, dengan adanya kinerja ini, ketika kita menjadi calon guru penggerak, maka poinnya sangat tinggi. Salah satunya seperti itu. Jadi pertanyaan saya, kira-kira Bu, apa masalahnya sehingga kami sebagai sekolah penggerak ini tidak bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak? Kemudian kira-kira kapan Bu baru kami bisa masuk sebagai calon guru penggerak? Terima kasih. Baik, Ibu Magfira, terima kasih. Mungkin Pak Tisna bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Magfira. Baik, terima kasih Bu Magfirah ya, terkait dengan sekolah Ibu, sekolah penggerak, kemudian Ibu juga sebagai kepala sekolah penggerak ya, belum bisa untuk mendaftar jadi guru penggerak ya. Mungkin itu masih ada kata-kata kepala sekolahnya itu mungkin Bu ya. Karena gini Bu, untuk menjadi guru pamong juga awalnya itu pengawas dan lain sebagainya bisa masuk gitu. Tapi kesininya ya dengan barangkali penyesuaian aturan yang berlaku, kesininya ternyata pengawas tidak menjadi guru pamong, khusus dari guru, terutama tadi dari guru penggerak. Saya pikir ini kalau barangkali Ibu sebagai kepala sekolah ya, mungkin kalau untuk menjadi guru penggerak, karena ini sudah tadi menjadi kepala sekolah, barangkali belum ada mungkin atau belum ini ya, belum kaitannya dengan kepala sekolah ingin menjadi guru penggerak. Si manajerial, sosial itu ada di sini semua. Itu. Jadi Ibu dalam hal ini mungkin kalau misalnya ada kebijakan lain nanti ke depan barangkali mungkin bisa, tapi saat ini ketika Ibu daftar di SIM PKP mungkin karena ini basisnya guru, sementara Ibu kepala sekolah mungkin belum bisa Bu ya. Harap bersabar mungkin Bu, mudah-mudahan ke depan kebijakannya lain atau memang ada perubahan-perubahan kaitannya dengan pendaftaran tadi. Mudah-mudahan dalam hal ini kepala sekolah misalnya bisa merangkap, karena kan biasanya kepala sekolah juga ada yang jadi guru kembali mungkin gitu ya Bu ya, Bu Maria ya, persiapan ya, atau memang karena termotivasi dengan adanya EKIN atau PMM yang nilainya sangat besar Bu ya, sudah bisa mengcover dengan 128 poin itu Bu ya. Ya. Itu mungkin dulu Bu Maria ya, jawabannya dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Tisna, terima kasih. Bu Magfira, itu mungkin jawaban dari Pak Tisna ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Ada Ibu Nur Aini. Silakan kepada Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini. Baik, kita lanjut ke yang akan bertanya. Tapi sebelumnya tadi saya sudah membaca di kolom chat. Ini ada Ibu Estika Jati yang bertanya bagaimana mendaftar menjadi pamong PPG dari Ibu Estika Jati. Itu pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Pak Tisna atau Bu Heni. Silahkan. Mungkin Pak Tisna bisa menjawab pertanyaannya Bu Estika Jati yang ada di kolom chat tadi. Beliau bertanya bagaimana mendaftar menjadi pamong PPG.
Baik, tadi sebetulnya secara umum sudah saya jelaskan di ini ya, di PPT terkait dengan pendaftaran untuk menjadi guru pamong PPG ya. Yang pertama memang ada pembukaan dulu dalam hal ini dari kementerian, kaitannya memang untuk mendaftar jadi guru pamong, Bu. Itu sebetulnya menggunakan apa ya? Menggunakan online gitu ya kalau dari kementeriannya. Cuman untuk karena ini ada juga kebijakan terutama dengan kaitannya dengan LPTK, dalam hal ini Untirta kemarin, Untirta itu juga langsung ya, artinya dia langsung memberikan link ya, ada link berupa pendaftaran untuk menjadi calon guru pamong. Di situ yang saya tahu ada link, kemudian kita mengisi dari mulai nama, kemudian juga tempat bekerja kita, sampai kita mengupload beberapa persyaratan-persyaratan dari mulai CV, kemudian juga sertifikat pendidik, ya, kemudian juga ada terkait dengan jabatan fungsionalnya, kemudian juga KTP kemarin itu, ya, sampai kepada persyaratan-persyaratan yang kira-kira dianggap diperlukan oleh mereka ya. Mungkin secara umum ini dari kementerian, tapi ketika ini diberikan kewenangannya kepada perguruan tinggi penyelenggara, ya ini adalah pendaftarannya dikelola kemarin itu oleh perguruan tinggi penyelenggara ya. Akhirnya tadi dengan berbagai persyaratan yang kita berikan, kalau saya di awal-awal itu saya juga waktu daftar belum menjadi guru penggerak, tapi saat itu saya sudah menjadi tutor di universitas terbuka, dan juga saya pernah mengajar di Universitas Mataul Anwar ya, dengan sertifikat pendidik, kemudian juga kaitannya dengan surat-surat tugas dari Universitas terbuka, tutor, dan tadi pengalaman mengajar di Universitas Mataul Anwar saya kirimkan, dan saya waktu itu dinyatakan diterima untuk mengikuti kegiatan penyegaran ya. Nah, gitu Bu, kalau waktu saya daftar nih. Tapi kalau ke sini tahun 2023 ke sini ini adalah menggunakan aplikasi ya. Terutama kita harus registrasi sebagai guru pamong PPG, terutama juga di SIM PKB bisa kita buka di sana ini. Itu mungkin. Jadi ada perubahan yang cukup signifikan ya ketika tahun 2020 sampai ke sini 2023 mungkin. Bu Nurhayati, barangkali mungkin ada tambahan dari Bu Heni, enggak Bu Heni? Iya Pak, betul sekali. Jadi untuk tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun terdahulu. Untuk tahun ini sertifikat guru penggerak Bapak Ibu itu wajib ada untuk daftar jadi guru pamong PPG, harus dari guru penggerak. Nah ini juga membawa angin segar kepada kita, jadi kita bisa ikut seleksi guru pamong. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Nur. Baik, terima kasih Bu Heni dan Pak Tisna. Ini masih ada pertanyaan, mungkin ini lanjutan dari pertanyaan yang tadi, tapi dari Ibu atau Bapak, Ibu Tulip Siti. Di sini dia bertanya, kapan kira-kira dibuka rekrutmen guru pamong? Biasanya kapan tuh Bu Heni, Pak Tisna? Ya, baik, langsung dijawab aja ya Bu ya. Boleh Bu. Pendaftaran guru pamong itu biasanya menunggu kuota dari Kemendikbud dulu. Tadi juga saya sudah sampaikan, biasanya nanti ada pembukaan dulu pendaftaran itu PPG. Biasanya nanti diumumkan mahasiswanya, baru ada seleksi guru pamong. Jadi seleksi pesertanya dulu, baru kita. Gitu. Seperti itu. Tidak berselang lama sih dari seleksi pembukaan ini PPG-nya. Kalau mahasiswa PPG-nya belum dibuka, guru pamongnya belum ada buka. Bisa seperti itu. Terima kasih Bu Nur. Baik Bu Hani. Baik Bapak Ibu, karena kita waktunya sudah jam 3 lebih, mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti boleh di kolom WA grup yang sudah tersedia,
nanti Bapak Ibu boleh bertanya di situ, dan mungkin ada beberapa pengumuman di sini untuk sertifikat nanti akan diberikan dikirim melalui email masing-masing yang sudah terdaftar, karena kita juga tidak tahu kapan waktunya, tapi insya Allah semoga disegerakan karena kita butuh tanda tangan dari Bapak BGP. Begitu ya Bapak Ibu yang banyak pertanyaan tadi. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri. Demikianlah acara hari ini sudah kita lalui bersama-sama dengan baik dan lancar. Sebelum saya akhiri acara ini, saya ucapkan syukur atas kelancaran terselenggaranya acara ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum absen silakan absen. Kita share di kolom chat. Udah Pak. Udah ngisi absen tapi Kan yang belum absen terkirim. Yang belum absen silakan Bapak Ibu. Absen Materi Pak Imam sudah dikirim Pak Imam. absen Gimana, akhir Pak? Pak. Materi sudah dikirim di chat kalau ada yang Materi sudah siap. Makasih Pak Tisna. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar yang hebat-hebat. Terima kasih Bapak. Mohon Sampai maaf jumpa lagi jika di webinar ada selanjutnya ya kekurangan Bapak dari Ibu. kami. Jumpa lagi. Bapak Ibu. Sampai jumpa Atas ilmunya Pak. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih Bu Heni. Hebat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Nanti untuk sertifikat ditunggu ya Bapak Ibu sekitar 1 atau 2 mingguan karena memerlukan tanda tangan dari Kepala BGP ya. Tadi Ya Pak, terima Kepala kasih BGP untuk ilmunya yang beliau sudah siap. dibagi kepada kami, guru-guru. Oh, siap. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Luar biasa Bu Kori, ada yang dari dari luar ya. Atas ilmunya Ibu. Iya. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Masalah absennya belum bisa terkirim di mana nih Pak? Absen akhirnya yang awal sama nggak? Link absen ada di kolom chat Bapak Ibu, silakan diisi. Nih saya kirim lagi ya. Pak, punya banyak saya sekali. udah diisi tapi nggak bisa ngirim. Harus ngeklik gitu. Ya, Mana? mungkin diperpanjang aja Pak Imam. Ya mungkin Pak Darla. Dia siapa tadi Pak? Bisa sinyal Pak Darla. Ya, doang ya. Sinyal. Kan kirim 2 kali Pak. Kirim terus Pak Darla sampai terkirim. Nah, gitu ya. Semangat Pak Darla. Buat Pak Darla sampai malam juga, sampai besok nggak Oh, apa-apa. aduh, mana gitu. Nanti mah Pak Darla ya yang memateri ya. Siap. Gantian. Luar biasa, terima kasih Bu Haji Heni sama Pak Tisna, luar biasa sekali. Yang ngisi Pak, absen absennya ada di mana ya Pak? Kok 760. belum Ini mau itu? izin live kok jadi kolom chat, Bu. Bapak Ibu. Kolom chat, ada di kolom chat. Oh, yang di chat aja. Yang di chat saya sudah tadi. Yang persensi Jawari 5. Yang sama yang pertama ya, absen awal. Iya. Yang pertama. Oh, yang diklik absen ini ya. Yang Jawara 5 gitu. Yang absen Jawara. Yang absennya yang Jawara 5 ya. Mohon Iya. bertanya, absennya yang Jawara 5 ya. Betul, Mangga. Kliknya yang mana Pak? Gimana Bu? Absennya kan tadi saya udah yang di chat. Itu yang di Jawara 5 Bu, yang di kolom chat Bu. Oh, yang di kolom chat. Ya, Yang Jawara. ya, Oh sama Ya. yang pertama. sama Bu. Oke. Maaf Pak, Oh, kolom. untuk materi di chat yang mana ya? Materi Pak Tisna, mohon di-share lagi. Ada nanti isiannya di situ Bu, ada Atau nanti di grup WA Bu.
Diisi Diri aja. aja ya Pak ya? Heeh. Ya, ya udah makasih Pak. Biar Bapak Ibu juga ada. Saya. Oh, ini isi lagi. Berapa lama aja baru aspera ininya Pak, linknya? Salin aja Bu, kayaknya bisa di-copy. Pak, untuk link grup WA bisa di-share lagi Pak di kolom chat Pak. Link grup WA. WA. Ya, saya belum gabung. Bentar, Bu ya. Ada di pendaftaran Bu. Kalau nggak salah ada di ini Bu. Di apa? Share WA pendaftaran Bu. Ada di mana Pak? Di share WA dulu waktu kita undangan. Share WA sebentar saya. Ini grup WA-nya ya Bu ya. Materi di-share ke WA Pak Imam. LPG apa? Materi langsung di-share ke WA aja Bu. Ah, siap. Link WA. Ya. Bapak Ibu saya izin live ya, mau jemput anak dulu. Mangga Ibu, mangga. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih semuanya ya, terima kasih semuanya Ibu Kori. Pak Imam, Bu Nur. juga Bu Heni, semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bandung. Dalam proses. Oke, sudah Ibu. Sudah ya. Kumaha Bapak tuh? Ibu, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu perilaku kerja selain tugas tambahan ya, yang dinilai juga adalah perilaku kerja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WA, mangga silakan. Mungkin juga nanti sertifikat bisa dikirim nanti ke grup WA ya. Nomornya Pak bisa? Ini Pak di WA ada di grup. Pak Imam. Ya. Karena saya lihat ini dari Indonesia banyak, jadi nggak cuma Banten ini dari mungkin grup komunitas kita juga bisa langsung di-share di situ Pak, biar tambah banyak lagi. Siap. Penuh kali ini. Tuh. Pada absen sih. Saya mau menghapus saja nggak bisa tuh. Oke, silakan Bapak Ibu absen. Nanti jam 15.30 link absennya ditutup Bu Nur Hayati. Karena udah banyak yang absen ini. Ya Pak. Kalau di grup WA kita ada di ini Bu, di PMM juga ada. Grup WA-nya berapa nomornya Mas? Grup WA komunitas Pak? Ya. Atau grup WA ini, webinar? Webinar sekarang. Di kolom chat Pak. Nah ini. Baik. Grup WA. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya izin live ya. Iya. Bapak boleh di-share lagi grup apanya WA-nya Pak? Gimana Pak Nasrul? Bisa di-share lagi? Nggak jumpa saya. Di kolom chat sebentar ya. Kolom chat. Oke, saya share lagi nih Pak. Saya izin live ya Pak Imam, Bu Kori. Soalnya mau perjalanan Ada, pulang dari Cikesi ke Pandeglang. Ya, silakan. Ya, mangga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu Kori, terima kasih Pak Tisna, terima kasih Bu Wajeni dan semuanya juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ilmunya.